maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kan-nujumi najirati fil ibtida amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabin mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, yang saya hormati para guru-guru kita semua, para pengurus Dewan Semakmuran, Mushola At-Taqwa, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan para tokoh, para sepuh perumahan Gria Harta Sepatan yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saluta bapak-bapak, ibu-ibu, ibu harusnya yang ibu. Bapak dua, ibu dua. Ya, alhamdulillah hadir dalam kesempatan yang insya Allah Allah muliakan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di acara kajian rutin bulanan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat, memberikan yaitu dengan kemanfaatan ilmu tersebut memberikan hidayah atau petunjuk untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita di waktu, di detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk meraih pahala, diberikan kesempatan untuk meraih ridhonya, yang padahal kita semua, kita sebagai manusia tentu tahu bahwa setiap ibadah itu mendapatkan pahala. Akan tetapi tidak semua manusia yang tahu akan mendapatkan pahala tersebut. Sehingga inilah diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih siapa yang harusnya malam ini mendapatkan pahala, siapa yang malam ini akan mendapatkan ilmu, dan siapa malam ini yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini salah satu tanda yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada sayyid kita, junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semua mendapatkan syafaatul uzma ya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini tafsir kemarin berapa? Berapa ayat berapa? 21. Ayat 21. Ayat 21. Sekarang berarti 22. Sekarang berapa? Ya ayuhan nas. Itu. Kemarin kayak itu. Kemarin.
Berarti kemarin itu. sekarang halal ya. Iya. Jadi insya Allah di kesempatan yang Allah muliakan ini kita akan membahas ayat 22 di surat Al-Baqarah. Ya kemarin kan kita agaknya di tengah Pak. Jadi dalam ayat itu ada istilah yaitu apa namanya wajah munasabah, ada istilah kaitan-kaitan ayatnya. Jadi di setiap ayat itu akan selalu membawa ayat sebelumnya gitu. Jadi di pembahasan kita ini insya Allah pembahasan sebelumnya itu akan terangkum di pembahasan ayat ke-22 dan seterusnya. Sekaligus sebelum kita memulai acara kajian kita terlebih, yaitu alangkah lebih baiknya kita niatkan dalam hati kita, karena ini kesempatan yang sangat jarang. Setiap yaitu jadwal kajian di musola biasanya ada yang hajatan, ini jarang. Jadi kita niatkan malam ini sekaligus memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di malam ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di bulan dilahirkannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang memperingati Maulid dengan cara yaitu kajian seperti ini? Jadi memperingati Maulid itu bermacam-macam. Yang penting hati kitanya itu membuktikan cinta dan takdim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Allah takdim kepada Rasulullah. Kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca salawat kepada Rasul, kira-kira kita itu mau apa? Ingin apa? Syafaat. Satu, mau syafaat. Kedua, ingin mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, yang dirahasiakan sama bapak-bapak, ingin mudah cari uang. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ini yang baca tadi ayat tadi siapa? Yang baca tadi ayat tadi siapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang baca selawat Allah. Coba kira-kira Allah salah satu yang tiga itu ada berapa? Ingin pahala Allah, ingin syafaat Rasul. Yang ketiga Allah ingin kaya. Allah sudah kaya. Terus Allah membaca salawat kepada Rasul yang Allah namakan itu apa? Bingung kan kita bahas? Jawab. Yang Allah namakan itu dijelaskan dalam tafsirnya ta'ziman wa takriman lima qaumihi, itu kebiasaan Rasulullah. Maka penasarannya sahabat itu terucap dengan lisannya dia Rasulullah, kau puasa apa? Maka Rasul pun menjawabnya, hadza yaumun ulidtu, hari ini aku berpuasa karena hari ini aku dilahirkan. Kalau ini mencari-cari dari Imam Muslim tuh. Ya, hari ini aku dilahirkan. Kata Rasul, berarti Rasulullah memperingati maulidnya, mengagungkan bersyukuri hari lahirnya itu dengan cara apa? Berpuasa. Kalau Allah bersolawat. Kalau kita bagaimana? Nah, kita itu maka Imam Syafi'i menjelaskan di abad kedua. Di abad kedua. Itu Imam Syafi'i
Gimana nih yang kami harapkan itu Bukhari dan Muslim? Bapak nggak tahu kan? Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lahirnya di abad ketiga. Tuan siapa? Hah? Tuan? Bukhari. Imam Syafi'i. Kita nih kalau dari Jakarta kira-kira kalau mau ke sini nih ke YouTube kira-kira lewat angkatan kota nggak? Lewat. Masa langsung ada di YouTube lah? Nggak lewat dalam sejarah kota. Maka hadis itu sama. Itu mampir dulu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wafatnya di abad kedua, di awal abad kedua, di tahun 204 Hijriah. Tuh. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim itu di abad ketiga dan statusnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i itu mengkonsumsi seluruh hukum, bahasa kita. Jadi seluruh hukum, Al-Qur'annya, hadisnya, semua ditampung oleh Imam Syafi'i. Dan setelah ditampung, Imam Syafi'i baru berkata, kata dari Imam Syafi'i bukan keluar, yaitu berupa ayat dan hadis. Akan tetapi kata Imam Syafi'i yang keluar itu adalah hasil kesimpulan dari yaitu persatuan ayat dan hadis. Bagaimana hukumnya kalau kita mau sholat? Bisakah sholat kita dengan tidak sengaja? Kata Imam Syafi'i, tidak. Sholat itu butuh padanya. Itu. Mana ayat Quran yang niat? Tidak ada. Dari mana itu naliknya? Dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu. Jadi ahli fatwa Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Bukhari itu contoh, kalau ada hadis hampir Imam Bukhari disampaikan namanya perawi. Itu. Jadi hanya sekedar apa namanya? Menyambungkan. Itu menyambungkan dari sahabat terus Imam Bukhari, Imam Muslim disampaikan. Itu. Jadi tidak diolah. Kalau bahasa kita itu tidak diolah, langsung disampaikan. Ya, hanya sekedar ini hadisnya maudhu, ini hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Itu. Kalau Imam Syafi'i itu diolah, setelah diolah, bagaimana caranya? Tidak yaitu bertabrakan dengan ayat, tidak bertabrakan dengan hadis. Jika itu benar-benar tidak bertabrakan, maka Imam Syafi'i baru berani berkata. Coba kalau misalkan kita nyari dalilnya ini nih, dalilnya misalkan kira-kira ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu kalau haid itu rata-rata berapa hari? Tidak ada keterangan hadis. Air bulan itu sama. Terus kira-kira yang jarang-jarang itu berapa hari haidnya? Tuh. Terus sucinya berapa? Tidak ada. Itu hasil dari mana? Penelitian. Dan tidak ada tanda Al-Quran tidak. Baik, apa namanya, di Al-Quran dan hadis itu dijelaskan kalau haid terus berpuasa, puasanya harus diqadha, sholatnya tidak. Kalau ditanyakan kenapa sholat tidak diqadha dan puasanya harus diqadha, bingung juga kan? Kenapa? Sama-sama kok dua-duanya ibadah wajib. Tapi kenapa puasa harus dibayar lagi di saat tapi puasa tidak akan ketemu kan jawabannya? Kalau kita tidak yaitu mendapatkan satu rumusan dari keempat mazhab tersebut. Bagaimana? Kok kenapa sholat itu tidak? Kalau sholat harus dibayar di bulan Syawal, maka ibu-ibu yang ada di gereja atas selatan semuanya pasti masuk neraka. Karena apa? Karena keberatan. Pasti keberatan untuk membayar sholatnya 1 hari 5 dikali 10 hari berapa? 50. Boro-boro 50 Pak. Sholat tarawih juga yang cuma 20 langsung apa tuh? Ya. Nah makanya di pertengahan mau masuk ke abad kedua Hijriah, Imam Syafi'i itu mengatakan man jama'a li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkumpul atau berusaha mengumpulkan tetangga saudaranya, setelah kumpul di tengah-tengah perkumpulan tersebut diadakan doa ila sholihah.
diadakan yaitu amal-amal soleh. Amal soleh itu mau kajian ke, mau lantunan ayat Al-Quran ke, mau di dalamnya mau dibaca sholawat ke, atau hanya sekedar santunan ke, demi mengabulkan yaitu Rasulullah. Nah, ba'atsahullahu yaumal qiyamati masih dikit. Maka di saat mati dibangkitkan lagi nanti di akhirat, dia akan dikumpulkan beserta orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Itu bukan benar-benar ini orang, bukan. Beda ya. Kalau benar-benar ya beda lagi Pak. Ini dikumpulkan dengan orang-orang yang benar. Itu kata Imam Syafi'i. Terserah. Yang penting di dalamnya adalah amal-amal soleh. Jadi mau ngaji kayak gini diniatin maulid bisa, diniatin takbir kepada Rasulullah bisa. Tuh, mau santunan saja saya mah silakan. Terserah. Wah, apa gunanya kan itu kan ya? Dan yang keberapa ya? Kalau kita kan berarti kan bebas silakan. Keempat. Nih keempat, harusnya bapak-bapak dan ibu-ibu tersinggung dengan yaitu yang keempat nih. Siapa yang mengagungkan kelahiran Rasulullah yang keempat? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Itu saudara, masih saudara dengan Rasulullah, akan tetapi selalu memusuhi. Tapi yang anehnya, yang beda dari Abu Lahab itu, di saat Rasulullah lahir, Abu Lahab itu merasa senang. Kenapa? Karena keponakannya ini berjenis kelamin laki. Kok kenapa senang Abu Lahab? Karena kalau yang lahir ini adalah perempuan, berarti turunan kita tidak ada penerus kepemimpinan. Itu kan waktu itu kan ibaratnya masih kepala suku kan. Kalau bahasa kita, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah. Wah, senang banget nih Abdullah dengan kelahirannya, yaitu sepupunya berjenis kelamin laki-laki. Nah, saking senangnya itu Abu Lahab sehingga seorang yaitu seorang budak. Tahu budak Pak? Hah? Budak di mana? Anak kecil. Budak letik ya. Budak itu Pak. Jadi ada istilah ini. Dalam kehidupan sebelum turun Al-Quran itu mirip kehidupan yaitu di dalam hidup. Siapa yang gagah, siapa yang hebat, dia yang juara, kan itu kan juara. Nah, dan dulu yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki apa namanya ya, tidak ada prima-primanya kan, maka orang ini diusir. Contoh, kita hidup miskin, terus ditelusuri turunan kita tidak terhormat juga. Tuh. Terus kemudian apa lagi ya? Itu di tengah-tengah masyarakat nyusahin orang. Ibaratnya gitu. Itu diusir, Pak. Diusir. Itu salah satu politik. Masyarakat yang tidak yang tidak memiliki prima, tidak memiliki pangkat dan jabatan, itu diusir dulu. Diusir. Nah, itu salah satu politiknya ini. Begitu dia memaksa pengen masuk lagi ke wilayah tersebut dengan satu yaitu catatan. Catatannya apa? Catatan dengan satu catatan, kamu dibeli oleh saya, kan? Dibeli. Kamu datang ke sini dengan siapa? Oh, misalnya saya datang ke sini atas petunjuk dan dibawa sama pengundirin. Suruh ke sini pengundirin. Nih, kamu datang ke sini, saya beli ya pengundirin. Oh, masuk. Jadi numpang hormat ibaratnya. Itu orang lain hidup di situ. Padahal dia aslinya orang situ juga. Hidup tuh di tengah-tengah masyarakat. Kata dia beli ya, udah dibeli. Dia hidup pengen bebas tidak bisa. Kenapa? Kamu sudah dibayar. Kamu sudah dibeli.
Artinya hidupmu langkahmu tergantung yaitu seizin saya. Itu politiknya di situ Pak. Nah begitu dia itu mau kabur tidak bisa. Kalau kamu mau kabur dari sini, mau keluar dari sini karena memang tadi itu dari tekanan atau apa gitu kan. Nah kalau mau kabur bayar dulu. Itu Pak. Bayar dulu berapa dulu kemarin waktu itu nih. Kalau misalkan 50 juta berarti harus dibayar 50 juta lagi. Kalau mau misalkan nih, kalau mau cicil bisa itu dicicil misalkan setiap bulannya. Terus pertanyaannya, dia itu digaji atau tidak? Tidak. Itu jangan dulu. Itu namanya budak. Nah, Abu Lahab punya banyak Pak. Abu Lahab itu punya budak seperti itu. Nah, sehingga dengan senangnya Abu Lahab, si budak ini dibebaskan, tidak mesti Pak. Kira-kira si budak ini senang nggak? Waduh, senang. Kata si budak ini, kok tumben ini Pak Lahab, gitu kan? Pak Lahab. Iya. Pak Lahab ini tumben ini, ada angin apa gitu kan? Muka ceria, terus tumben gitu kan? Tumben baik gitu kan? Ditanya ya, kok kenapa sebaik ini? Kata Pak Lahab, gitu. Hari ini aku merasa senang karena ada keponakanku yang lahir. Maka dalam tafsirnya Abu Lahab itu setiap malam dan setiap hari Senin Abu Lahab itu Allah bebaskan disiksa api neraka. Siapa yang dibebaskan? Abu Lahab. Orang Islam atau orang Kafir. Hah? Kafir. Waduh. Orang seperti Abu Lahab saja dibebaskan dengan memiliki rasa takdir kepada Rasulullah, merasa senang dengan hadirnya Rasulullah, apalagi kita. Makanya aneh kok ada orang yang mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah tapi banyak orang yang dilacak. Oh, gitu kan ya. Oh, itulah yang nah mulai masuk ke ayat ya. Udah lah, maulid masuk itu aja. Kalau bapak mau maulid berarti bapak itu lebih apa namanya? Lebih keras dari Abu Lahab. Iya, Abu Lahab juga senang. Apalagi orang yang selera. Apalagi orang selera. Ini cucunya Abu Jahal apa cucunya Fir'aun? Benar kan? Abu Lahab bebas karena berasa senang. Iya, kalau itu masih siap gitu kan. Kalau udah habis muridnya Pak, udah terlanjur, mau siap bagaimana nih? Peru ada berapa kali Peru? Padahal 50.000 semuanya dikumpulin. Berapa kira-kira? 50 juta. 50.000 apa? Saya nggak punya. Saya doain kalau orang yang menyebut nggak punya, saya doain seumur-umur nggak punya. Iya, itu kan. Pokoknya mah kalau tidak mau melaksanakan kebaikan, jadi sebetulnya niat dulu baru nanti ada, bukan ada dulu maka terus kemudian contoh Pak, niat dulu apa kemudian sehat dulu kalau mau ngaji, niat dulu, itu biasanya niat dulu. Kalau misalkan alasannya sehat dulu, niat di belakang kan, untuk sehat, tak kemana gitu. Itu. Jadi sebetulnya kalau sini gampang. Kalau di tempat saya itu di tempat lahir itu hanya 40 kakak. Kan biasanya kalau di sono itu Pak. Jadi antar RT itu rumahnya satu gitu. Jadi kalau pagi berapa? Enggak. Jadi itu satu RT itu 40 kakak. Itu. Nah itu setiap tahun pasti memperingati Maulid Nabi. Dan jamaah yang datang setiap tahun paling minimal 2.000 jamaah. Tuh.
Makanya setiap tahunnya ada istilah lelang dan ada istilah iuran wajib. Iuran wajib per satu kakak dalam jangka waktu 1 tahun itu 2 juta. Satu kakak per satu kakak per 1 tahun diwajibkan iuran 2 juta. Tidak ada yang punya Pak. Tuh. Terus kemudian lelangan tinggal pilih dari mulai 5 kakak 5 juta sampai ke 3 juta. Lelangan itu. Siapa yang mau 5 juta? Itu. Siapa yang mau 3? Siapa yang mau 4? Nah, itu semuanya dicicil dalam jangka waktu 1 tahun. Terus kemudian setiap buat jamuan bagaimana? Buat jamuan itu setiap kakak setiap rumah nyiapin jamuan itu minimal 1 kakak itu 100 meriah banget. Satu rumah itu. Waduh. Ditambah lagi ada potongan Pak. Potongan itu gambar otak. Terus kemudian dilapisi uang semuanya Pak. Itu lagi. Pokoknya banyak yang habis 10 juta 20 juta banyak. Itu. Terus kemudian ada lagi nanti pawai nih, mobil dikumpulin semua nih. Mobil dikumpulin sampai warna mobil itu tidak kelihatan. Ditutupi apa? Ditutupi uang, bukan ditutupi apa? Itu. Kalau lihat ditutupi itu banyak. Pokoknya Maulid Nabi daerah Madegang, daerah Maliki, Wabu, itu benar-benar itu. Tapi kalau bapak lihat, ya semuanya itu nggak ada yang kerja, nggak ada apa. Karena apa? Karena berkah. Itu percaya karena berkah malah karena itu. Nah, masuk ya ayatnya. Kenapa kita begitu harus mengagungkan kepada Nabi dan harus mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Karena satu, alladzi ja'ala lakumul arda, Allah yang ciptakan bumi. Siapa? Allah yang ciptakan bumi. Itu jadi diamal oleh Pak. Allah yang ciptakan bumi. Sambil direnungi, Allah yang ciptakan bumi, Allah yang ciptakan bumi. Pasti ada rasa ke hati. Apa yang dirasa di dalam hati? Oh, ternyata kita ini berpijak kedua kaki kita berpijak di atas muka bumi. Berarti Pak, kalau misalkan yang punya nih, kata yang punya, udah deh hancurin dulu, mau direhab nih. Berarti kita gimana? Waduh, mau direhab, misalkan ini bangunan dulu mau dihancurkan Pak. Jadi perlu direhab ini bumi ini, karena gunung-gunungnya sudah habis, gitu kan? Terus kemudian pohon-pohonnya udah habis. Wah, lu sama malaikat alhamdulillah. Terus gimana ini isinya? Udah biarin. Itu mah kan dulunya juga tidak ada. Ya gampang itu mah. Nanti kita bikin lagi kalau muka cuma foto aja pokoknya. Nanti bikin yang kayak gitu lagi kan? Benar. Maka misalkan, oh ada yang mukanya seperti Pak Hedo, udah ikutin nanti bikin gampang. Gampang Pak. Bikin seperti kita ini gampang. Allah bikin bumi ini kun fayakun Pak. Kun berarti kita itu duduk di atas bumi, hamparan bumi yang mana kita itu tidak pernah menyadari bahwa tempat yang kita duduki ini ada yang punya. Ada yang punya. Makanya kita bermusuhan sama yang punya Pak. Ya, kita sekarang hidup di rumah orang, numpang, bayar pajak enggak, bayar bulanan kagak, ikut bayar listrik kagak, tapi kita tidak mau disuruh, tidak melaksanakan itu perintah dari yang punya rumah. Kira-kira gimana? Ya iya, diusir. Jadi untung kita sampai hari ini belum diusir Pak. Ya.
karena kita hidup numpang di buminya Allah, bayar pajak ada, ya kan bayar pajak, bayar bulanan bukan ke Allah gitu, betul ya? Tuh kata Allah gimana ini? Jadi makanya heran kok pikirannya ini kayak gimana ini orang kan gitu kan kalau itu satu bumi wasama aminaan. Dan kemudian Allah, ya Allah lah yang ciptakan lah. Ini penting pelajaran kayak gini penting banget. Biasanya ngaji garing, kalau lucu-lucunya. Saya tadi ketemu sama orang Bekasi silaturahmi. Orang Bekasi silaturahmi, yaitu dia itu tahu dari YouTube. Itu tahu dari YouTube. Justru Pak, kemarin itu kami maulid Nabi ngundang salah satu artis bayarannya 40 juta. Bayarannya 40 juta, tapi dia itu ngomong cuma 15 menit tidak lebih. Tidak lebih dari 15 menit. Alasan dia karena mau syuting. Dasar ditangkap namanya sebelumnya kami bapak-bapak tidak setuju karena itu maunya ibu-ibu kan ibu-ibu ngomongnya ketawa dulu. Oh, kalau maulid Nabi kalau ceramah nggak ketawa, kurang asik. Kata bapak-bapak kita itu pengennya ilmu. Nah waktu tadi nanya-nanya, katanya itu kalau dipanggil ke Bekasi Ustaz berapa? Kalau acara PHB maulid lah khususnya. Kata saya itu biasanya berapa ya? Kata saya kalau gini kayak dibayar. Kalau ini serius kata iya. Yang penting kalau ke Bekasi ya udah pokoknya saya beliin bensinnya, terus kemudian datang ke pengajiannya, ya saya kita makan gitu lah. Ikhlas saya kalau pulang dari dibayar tuh bener nih. Insya Allah saya datang. Nah kemudian nanya-nanya apa namanya sistem pengajiannya itu seperti apa gitu kan? Kalau misalkan acara ini saya itu bukan tipe yang ceramah gitu. Saya itu lebih musyawarah, lebih ke apa namanya ngaji gini lah, memahami gitu, berusaha memahami gitu. Contoh seperti ayat ini lah, wasama aminaan Allah inilah yang ciptakan langit sebagai atap, sebagai bangunan kita. Langit ada di mana? Gitu kalau saya. Langit ada di atas. Kalau ini barang-barang yang ada di langit jatuh, mau direhab. Barang-barang yang di atas langit mau direhab, jatuhnya ke mana? Ke bumi nih Pak. Ya dibagi asal ini mungkin cuma matahari dan bulan yang kita tahu kan. Kata siapa Pak? Nih kita perlu tahu nih. Kalau di bumi ini kita nih, kalau di bumi ada 1000, maka di dalam air itu ada 2000. Kalau yang di dalam air 2000, maka yang ada di antara bumi dan langit ini 4000. Kalau di antara langit, di antara bumi dan langit ini 4000, maka di langit yang pertama berarti 8000, di langit kedua berapa? 16000 dan seterusnya. 2 kali lipat. Berarti banyakkan kita atau banyakkan yang bilang? Itu. Dan kemudian menurut ilmu fisika dalam batasannya batasan matahari. Oh udah itu jurus terakhir. Ngerti nggak? Jurus terakhir. Iya kalau misalkan ini pendidikan planet nggak pas gitu kan, leset ke bumi, gampang kata matahari karena ada matahari 1 kali lipat, berapa kali lipat itu matahari dengan bumi. Waduh, kalau kita mendapat itu kan, ya fisika bukan pelajaran sebetulnya. Fisika itu adalah sebuah bahan untuk yang kita pahami, untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini perasaan nih kalau misalkan ini udah jauhin aja dulu tuh matahari itu. Nanti kan kita ambil lagi, biasanya kan gitu Pak. Kalau saya penting kan gitu, turunin dulu, berarti kan ke bumi nih. Kita tekin lagi nanti misal, ya udah pokoknya bumi ini akan hancur. Apalagi dibahas dengan yaitu ilmu dibahas dengan pembahasan ini tentang mengenal sedikit bidadari.
bidadari masuk. Enggak, saya akan jelasin bidadarinya, cuma linkingnya Pak. Yang akan saya bahas itu cuma linking bidadari. Ini diriwayatkan dalam satu hikmah yaitu bacaan sholawat. Salah satunya itu Allah akan mempersiapkan bidadari bagi orang yang membaca sholawat. Nah, itu bidadari andaikan yaitu apa namanya? Menampakkan kelingkingnya ke bumi ini akan hancur. Itu baru kelingking bidadari loh. Kenapa hancur? Karena bumi ini bukan yaitu tandingannya. Dari mana sekarang tandingannya? Karena bidadari ini adalah makhluk akhirat. Kalau bumi ini makhluk yang lemah, makhluk dunia, makhluk yang tanah, makhluk yang rusak, maka nggak kuat. Itu. Jadi hancurlah. Dunia ini akan hancur oleh kelingkingan bidadari, tinggal ditolongin doang. Hancur. Makanya kalau mau dengan bacaan sholawatnya mau ketemu atau mau bidadari, jangan di sekarang ya Allah gitu. Sebabnya harus saya hancur. Dan dua lagi. Yang ketiganya wang minas sama'i ma'an. Dan Allah lah yang menurunkan apa? Menurunkan air dari atas langit. Bapak-bapak kan sekarang sudah mulai perasaan keenakan. Apa perasaan keenakan? Ini musim panas sudah panjang. Air susah mulai kan? Oh. Jadi kita diberi sedikit kekurangan saja dari air sedikit. Kenapa saya bilang sedikit kekurangan? Karena sekalipun masih tetap musim panas, kita beli aqua masih ada. Kenapa dibilang sedikit? Karena kebutuhannya cuma masak dan mandi. Betul, kan ya. Tuh, jadi andaikan ini kalau misalkan apa namanya air ini benar-benar total habis, total tidak ada, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa masak, kita tidak bisa mandi, kira-kira masihkah kita hidup? Tidak. Berarti sepenuhnya kehidupan kita ini sepenuhnya dipegang oleh kuasa Allah. Terus kalau memang kita sudah menyadari sepenuhnya dipegang oleh kuasanya Allah, kok bisa kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalkan kita jauh dari Allah, lantas siapa yang akan memberikan kehidupan? Itu maksudnya. Siapa yang memberikan kehidupan? Tidak ada lagi. Tidak ada yang berkuasa seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya. Jadi satu ada yang kita dapat dari air. Karena air itu 90% kehidupan kita itu membutuhkan air. Sedangkan Allah promosikan, Allah instruksikan air itu Allah turunkan dari atas langit. Berarti Allah yang punya juga. Itu Allah yang punya juga. Kita masuk nih ke tuntunan daripada sholat yaitu istisqa. Apa sholat istisqa? Minta hujan. Sholat minta hujan. Makanya dalam sholat istisqa itu si khatib itu memperbanyak istighfar. Itu disunahkan memperbanyak istighfar. Jadi kita itu berusaha memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Biar apa? Ya namanya memohon ampunan itu berarti supaya kita itu dosanya diampuni dulu. Berarti kalau dosanya diampuni terlebih dahulu, semuanya sudah sepakat istighfar semuanya, maka semuanya akan dipandang oleh rahmat Allah. Artinya Allah nantinya akan lebih peduli gitu. Kalau bahasa kita, nantinya Allah lebih peduli. Nah, disitulah. Maka terus kemudian disunahkan di saat yaitu ada pelaksanaan sholat istisqa yang dibawa ke lapangan, yang dibawa ke tempat sholat istisqa itu bukan yang muda-muda, tapi yang dibawa itu sudah jongkok-jongkok. Terus yang dibawa itu binatang-binatang. Yang dibawa ke tengah lapangan itu ke tempat sholat istisqa itu semua binatang kumpul, yang jongkok-jongkok
Kumpul karena apa? Karena sebetulnya yang dipandang itu cuma itu doang. Yang jongkok dan binatang. Berarti salah satu tanda nanti pandangan rahmat Allah mulai hilang dengan yaitu tidak adanya binatang dan orang-orang jongkok. Nah, binatang mulai jarang Pak. Muncul nanti lada. Betul? Muncul lagi itu? Ada. Wah, berarti pantas saja Pak di Tangerang ini dan di sekitarnya ini sekarang itu hujan cuma bentar musimnya, tapi panas lama. Tuh, karena apa? Karena tidak ada yang pantas untuk dipandang oleh Allah. Karena satu binatang. Yang kedua sekarang itu jarang-jarang sekali hidupnya itu kita itu sampai tua. Di hidupnya benar-benar sampai tua tidak. Kalau sekarang itu yang mati itu masih muda-muda, katakan juga. Tuh, itu kan. Jadi Nah, disinilah kita itu seharusnya sudah benar-benar berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan istighfar, awali dengan rasa sesal dalam hati kita, dan ternyata benar. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai yaitu bumi yang kita pijak, langit yang kita harapkan turun hujannya, kan gitu kan? Terus kemudian Allah yang kita harapkan kuasanya, semuanya itu menaungi kita. Kalau serasa tidak ada atau hancur, ya udah kita itu ikutan hancur tadi. Pakhodami minat lamarati rizqolakum, dengan sebab turunnya hujan. Kemudian pakhodamihi, maka Allah keluarkan minat samaroti, yaitu buah-buahan. Kenapa di sini Allah promosikan, Allah informasikan yang keluar itu buah-buahan, bukankah di saat adanya hujan yang keluar itu tumbuhan? Benar kan? Nah, atau misalkan kenapa hanya tumbuhan, padahal yang kita makan adalah buah-buahan? Ini namanya sabab alam musabab. Kalau dibicarakan tumbuhan yang keluar setelah hujan, sebetulnya kita bukan tidak memakan tumbuhan, akan tetapi kalau tumbuhan ada, buahnya pasti ada, gitu kan? Itu namanya sabab sebab. Kalau misalkan Allah turunkan yaitu buah-buahan dengan sebab adanya hujan, ada buah berarti sebabnya dengan ada tangkai atau pohon. Intinya itu rizqol lakum, Allah turunkan rizki berupa pohon-pohon, buah-buahan, rizqol lakum, untuk rizki untuk kita semua. Biasa aja kalau hujannya duit baru rizki, ya kan ya? Kalau turunnya hujannya duit baru rizki. Coba kita cek sekarang ya. Misalkan oke kata Allah, saya ikuti maunya warga gas, ingin hujan dulu, bener ya kau kan, kencangkan maunya. Misalkan nih, begitu masuk musim hujan, kata Allah berhubung mintanya hujan itu sudah kita ganti aja, kan? Ganti dengan hujan, karena sesuai permintaan. Nah, coba Pak. Terus kan misalkan Oktober, November, Desember, Januari, Februari hujan gitu. Banyak nggak di pertanyaan air apa? Kira-kira manfaat untuk apa itu? Beli air. Soalnya kita mati. Air nggak ada. Kitanya mati berarti percuma. Tuh, itu namanya mengikuti nafsu. Kenapa Allah di sini yang Allah yaitu orang yang sampaikan dalam ayat ini, yaitu pohon-pohon atau buah-buahan yang sebagai rezeki untuk kita? Karena apa? Karena dari pohon itu akan muncul buah, dari buah itu akan muncul uang. Emang iya? Dengan buah itu muncul uang Pak? Bisa tomat, tuh kan? Selama penanaman terus tiap pagi, tuh kan ya? Kira-kira mengharapkan uang muncul dari tangkai tomat atau memang terharap buah tomat?
ngarap buat tomat. Hah? Ngarap buat Gak tomat. mungkin. Petani gila kan ya? Ya kan? Petani gila. Nah, kemudian setelah jadi tolak nanti jadi apa? Duit. Bisa makan aja. Mau dimakan silakan. Gitu kan? Mau disambal pokok, mau dijual karena lebih banyak di rumah kita ya silakan nanti jadi duit. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang lebih fleksibel bahasa kita. Terang ini ya. Coba kalau Allah mengikuti hawa nafsu kita, kan sebetulnya kita tidak terlalu apa ya. Yang kita inginkan adalah duit dan ternyata yang sebetulnya yang kita butuhkan bukan duit. Itu benar saya mau itu duit. Ya Pak. Tuh, sebetulnya kita itu udah inilah yang disebut serahkan kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara serahkan kepada Allah, kita harus lebih dalam makna dari tahu makna, yaitu maksud daripada Allah turunkan pohon-pohon, Allah tumbuhkan pohon-pohon dan Allah perbanyak buah-buahan, rezekinya di sebelah sana dan ternyata itu mau dimakan silakan coba makan buah, makan duit. Waduh, apalagi kalau baik ya, sisa apa itu lah, sisa menik lagi. Waduh, itulah maksudnya. Jadi intinya Allah itu memberikan rezeki untuk kita pastinya yang terbaik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sekarang udah tahu kan? Udah tahu ya? Berarti segalanya adalah siapa? Segalanya itu Allah yang mengatur kita semua. Udah tahu kan? Wa antum ta'lamun tuh. Kita semua sekarang sudah tahu. Makanya nih larangan kerasnya dari Allah, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kau jadikan lillahi Allah andada apa itu? Sebagai apa? Tandingan. Janganlah kau, yaitu jangan kau jadikan lillahi, jangan kau mencari yaitu tandingan daripada Allah. Artinya apa? Maksud tandingan daripada Allah itu jadi ini. Ada yang kita anggap baik itu sesuatu atau memang apalah yang memang setara dengan Allah, mampu menurunkan hujan, mampu memberikan rezeki. Maka larangan untuk orang-orang yang memang sudah meyakini kepada Allah, la taj'alu lillahi andada. Jangan memiliki keyakinan seperti itu karena kita sudah tahu. Sudah tahu. Contoh misalkan. Contoh sekarang misalkan betul-betul ada yang memang hebat. Ya, benar-benar ada yang hebat. Nah, ada yang kehebatannya apa? Kehebatannya dengan seketika hujan turun. Misal. Kalau terus kemudian ada lagi angin datang. Terus bisa juga Pak ya. Ya, takutnya nanti kalau mau nyari dari mana nih orang? Itu makanya bisa. Itu. Terus kemudian uang muncullah. Wah ini mah, nah bagus nih. Bisa juga ini Pak. Muncul. Hebat kan? Nah kemudian nih, dia itu coba. Kalau memang ada yang dipercaya hebatnya seperti itu, coba kita minta kepada dia, coba minta hancurkan bumi hari ini. Bisa nggak? Meskipun bisa, dia itu tidak akan berani karena dia juga itu hancur, Pak. Benar nggak? Itu artinya kalau memang sehebat apapun, bukan sehebat apapun, tapi dia masih butuh tempat. Ulang ini, siapapun dan sehebat apapun dia, kalau dia masih membutuhkan tempat, maka dia tidak layak disebut hebat. Berarti dia butuh tempat, nah berarti dia membutuhkan yang lain. Benar nggak? Itu, maka dia tidak butuh tidak hebat. Kalau Allah gimana?
pastawa alal ars, bukan tempat itu. Pastawa alal ars itu maksud dari tafsirnya Allah menguasai aras. Kenapa? Yaitu Allah menguasai aras, karena aras itu makhluk paling besar, tapi tetap Allah yang menguasai. Apalagi kita dalam ketinggian yaitu 1000 km nih, kita sudah nggak kelihatan kita 1000 km, mana kita ya? Nggak ada, bumi kecil lah. Jadi aras nih, ada satu yang memberikan gambaran sebesar apa sih aras? Aras itu perbandingannya antara yaitu logam, uang 1000 logam, perbandingannya dengan lautan. Uang 1000 itu langit dan bumi, laut itu adalah aras. Itu mudah Pak, segitu aja perbandingan. Makanya kata Allah, kalau kita sudah tahu, artinya sudah mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul yang kita butuhkan itu adalah Allah, maka la taj'alu lillahi andada. Jangan kau meminta kepada selain dari Allah, jangan kau bersandar kepada selain Allah, jangan kita memiliki keyakinan kepada selain Allah. Karena tadi itu tinggal diceknya. Kalau mampu, ya udah sekarang minta atau saya minta hancurin ini bumi. Waduh, gimana? Dan yang keduanya, kalau misalnya ada yang hebat nih, tidak, karena dia masih membutuhkan tempat. Kalau dia masih membutuhkan tempat, pertanyaannya siapakah yang memberikan tempat itu? Itu, ya kan? Oh, saya yang misalkan mendatangkan tempat itu, kan kamu baru lahir. Kan sebelum kamu lahir kan bumi ini sudah ada. Pak, pokoknya tetap akan terkontrol. Tidak. Nah, makanya kata Allah, la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jika sudah kenal, jika sudah tahu siapa itu Allah, maka jangan kau jadikan yaitu selain daripada Allah sebagai sandaran, sebagai yaitu tempat yaitu mengadukan segalanya. Karena apa? Karena segala-galanya yang berkuasa untuk kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntum fi raibin wallahu a'lamu bissawab. Itulah ayat ke-21 surah yaitu Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah. Rasulullah kita berkata sejak pertama terhadap kalau kita lanjut ini jadi ayatnya panjang. Jadi intinya mudah-mudahan kita panjang umur. Mudah-mudahan kita yaitu selalu diberikan kesehatan. Dan intinya kita semua mudah-mudahan diberikan yaitu hidayah ditambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Muhammadin sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin ya ma'budu ya maulana anta yuwaffi ni'ama wa yukabbiru majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا وطلابنا من العلماء العاملين وأئمة المتقين والأمن الشاكرين وصالح المقبولين واغفرنا وإياهم في الآخرة مع عبادك الصالحين. اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآخرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
Ya Rabbi salli wa sallim wa salli wa sallim